Saking lengkap fiturnya, gue harus bilang Amazfit Bip Max ini adalah anomali sih. Karena untuk di harganya ya terlalu lengkap fiturnya. Yang paling kelihatan banget sebenarnya dia peta offline-nya ya. Karena map offline dari Bip Max ini ya tergolong lengkap. Dia udah punya contour maps nih. Jadi ya enaknya lu bisa lihat elevasi di peta offline-nya langsung. Contoh ya di sini udah ada garis konturnya kan. Di sini udah kelihatan ketinggiannya berapa. Contoh aja di sini ketinggian di 880 m, dan biasanya ada fitur contour maps ini ya di harga 3 jutaan ke atas ya. Nah kalau lu lihat di harganya itu mungkin nggak akan dapat ada contour mapsnya. Bahkan di Huawei Fit 5 pun ya belum punya ya, cuman peta offline biasa aja, belum ada contour mapsnya. Sedangkan di Bip Max ini ya udah ada. Apalagi ya karena udah ada peta offline, dia juga tetap bisa import GPX. Contoh aja ini udah gue import GPX-nya, dan kalau di review kurang lebih kayak gini untuk import GPX-nya. Soal ngasih tahu belokan, keluar jalur itu udah jelas ada, nanti bakal ada alert kalau lu keluar jalur atau ada belokan ya. Dan lu bisa lihat untuk peta offline-nya gila sedetail ini coy. Bahkan untuk gang-gang kecil juga di sini bisa kelihatan ya. Terus kalau soal GPS, gue udah akuin akurasi GPS dari Bip Max ini emang bagus. Udah pernah gue tes juga di video sebelumnya. Lu bisa tonton aja video yang ini. Dan memang akurasinya nggak bisa dipungkiri sebagus itu. Mulai dari lap pass juga ini responsif ya. Dan fitur larinya juga ini udah lengkap sebenarnya, kayak untuk interval training. Di sini ada beberapa rekomendasi latihannya juga itu udah ada. Cuman mungkin yang bisa lu dapetin untuk beberapa fitur kayak alert juga udah lengkap. Lu bisa tetap custom data page ya. Data page-nya juga ini lengkap banget pak. Bisa lu custom sampai 5 data, bahkan mentok di 6 data. Bisa lu custom, bebas lah. Terus kalau buat lari, status workout-nya juga lengkap. Training load, VO2 max, dan full recovery time juga jelas ada ya. Apalagi ya Bip Max ini dia udah didukung sama hybrid charge atau body baterai ya. Jadi enak sih buat training biar gak overtraining ya. Terus kayak training calendar, ada training coach-nya juga, lengkap sih. Apalagi di Bip Max ini internal storage-nya juga dia gede banget sih. Kurang lebih di 4 GB. Jadi buat nyimpen musik lebih leluasa, sama peta offline juga bisa lebih banyak lagi. Dan dia juga bisa dikonekin ke TWS coy. Aman lah. Untuk diameter sih buat gue pribadi sebenarnya ini masih pas-pas aja ya. Meskipun buat tangan gue yang kecil ini lebih kayak ngepas banget gitu loh. Tapi pas gue pakai sih ini bagus-bagus aja ya, dan ganteng-ganteng aja sih. Dan karena ini adalah seri Max, jadi buat performa baterai emang lebih awet ya dibanding beberapa seri Amazfit yang lain. Kalau di seri Max ini, apalagi di Bip Max ini bisa sampai 20 harian ya. Jadi buat kebutuhan hiking, trail sebenarnya masih bisa. Apalagi dia udah bisa import GPX kan. Cuman sialnya di Amazfit Bip Max ini itu belum ada sensor ABC-nya atau altimeter barometer kompasnya. Cuman kebantu lagi sama peta offline-nya. Jadi setelah lo import GPX, nanti lo bisa tetap lihat elevasi ketinggian di peta offline-nya langsung.